peluit dari sang pengadil lapangan bertanda akan segera dimulainya babak pertama. Ancang-ancang sudah dilakukan, tendangan ke belakang pun sudah dilakukan. Pendek saja diberikan kepada pemain nomor punggung 17, melebar ke sisi kanan, namun lagi dapat dicuri oleh Pandu. Pemain dari HBS ini umpan terupas ke tengah maksudnya, namun masih dapat dicuri. Arek-arek Laskar Muda Surabaya, kembali lagi bola dapat dicuri oleh Furkon. Masih Furkon mencoba untuk berduel di barisan pertahanan dari arek-arek Laskar Muda. Masih Furkon umpan dari namun nampaknya dicocor saja oleh tendangan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 57. Lagi-lagi masih melambung di atas mister dari gawang arek-arek Laskar Muda sehingga masih belum merubah skor kedudukan sementara. Ancang-ancang tendangan gawang akan diambil alih oleh pemain nomor punggung 9 yang menggantikan defender dari Laskar Muda yang mengalami cedera, sehingga striker andalan dari Laskar Muda ini harus rela bermain di lini pertahanan demi mengawal gawang arek-arek Laskar Muda. Lagi-lagi lewat kaki Furkon, masih Furkon kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pandu. Masih Furkon lagi umpan 1-2 sentuhan maksudnya, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan terlebih dahulu. Ancang-ancang lebaran ke dalam pun sudah akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 3. Siapa yang akan dituju? Di heading saja oleh Pandu. Sementara bola dikuasai oleh Diksa, pemain nomor punggung 42, tarik ke belakang. Siapa yang dituju di sana? Berikan kepada Kevin, umpan wall pass maksudnya, namun tidak cukup baik. Kembali serangan cepat pun dilakukan, bola jatuh di kaki Kevin. Masih Kevin mencoba kerjasama 1-2 sentuhan dengan Seva. Di sana ada Rendika kerjasama 1-2 sentuhan dengan Kevin. Masih Kevin mencoba untuk melewati pemain atau barisan pertahanan dari Laskar Muda, namun di sliding saja sehingga terjadi pelanggaran yang tipis saja, hanya beberapa sentimeter ataupun setengah sentimeter dari garis kotak 12 besar, sehingga tendangan keuntungan, tendangan bebas akan dilakukan. Nampaknya akan diambil alih oleh Furkon, pemain spesialis kaki kiri dari HBS ini. Mampukah tendangan keras menghujam mampu merobek gawang dari Laskar Muda Surabaya? Kita tunggu saja. Ancang-ancang sudah dilakukan, nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari HBS sudah bersiap menerima umpan ataupun tendangan dari pemain nomor punggung 47 Furkon. Ancang-ancang sudah dilakukan, tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, tidak terarah tendangan dari Furkon. Lagi-lagi arek ABS ini menyanyiakan peluang yang terjadi di mulut gawang dari Laskar Muda Surabaya. Sementara bola dikuasai oleh penjaga gawang. Siapa yang dituju? Ancang-ancang penjaga gawang. Nampaknya lagi-lagi pemain nomor punggung 9 ini akan mengambil alih tendangan gawang. Siapa yang akan dituju? Tendangan sudah dilakukan, namun lagi-lagi masih dapat dikuasai oleh rekan-rekan dari arek Laskar Muda. Masih arek Laskar Muda. Kembali lagi bola masih dapat dihalau oleh Ari. Defender handal dari HBS ini mencoba untuk menguasai si kulit bundar ataupun mengamankan lini pertahanan dari HBS Surabaya. Terjadi perebutan di sana, nampaknya lagi-lagi terjadi pelanggaran dari HBS Surabaya yang dilakukan oleh kapten kesebelasan yaitu Asim Masari, pemain yang didatangkan dari Pulau Garam Madura ini dengan nilai transfer 100 juta. Lagi-lagi ancang-ancang tendangan bebas akan dilakukan oleh para punggawa dari tim Laskar Muda. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun dapat di-heading saja oleh Adam, diamankan saja oleh Diksa. Lagi-lagi masih Diksa menguasai si kulit bundar. Bukan kerjasama 1-2 sentuhan dengan Seva. Masih Seva. Lagi-lagi dapat dikuasai arek dari HBS lewat kaki Pandu, melebar ke sisi kiri. Di sana ada Furkon. Siapa yang dituju? Umpan long pass, maksudnya di sana ada Rendika. Masih Rendika. Gol. Nampaknya bola Rendika. Masih Rendika. Gol.
nampaknya bola oleh pemain nomor punggung 55 yaitu Rendika dari HBS Surabaya. Lagi-lagi bola sudah dikuasai kembali oleh Laskar Muda, tarik ke belakang pendek saja berikan kepada pemain nomor punggung 17, tapi pressing ketat dilakukan oleh arek HBS. Terjadi perebutan di sisi lapangan. Lagi-lagi arek HBS mampu mengintersep serangan-serangan dari arek Laskar Muda lewat kaki pemain nomor punggung 12, mampu diamankan oleh Ari, tapi kembali lagi dapat dicuri. Di sana dilakukan serangan dengan cepat, namun lagi-lagi pemain dari Pulau Garam Madura ini melakukan pelanggaran demi pelanggaran demi mengamankan mulut gawang dari arek HBS Surabaya. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh para pemain Laskar Muda, pemain nomor punggung 9, striker andalan dari Laskar Muda ini, pemain yang cukup gemilang permainannya pada pertandingan pekan kedua hari ini. Mampukah tendangan bebas atau peluang dapat dimanfaatkan? Tendangan sudah dilakukan, dapat diamankan. Terjadi scrimmage di lini pertahanan. Kembali lagi bola dapat dikuasai oleh Kevin. Masih Kevin, namun apa yang terjadi? Nampaknya ada salah satu pemain dari Laskar Muda yang terjatuh, sehingga terjadi pelanggaran. Kembali lagi keuntungan, namun salah satu pemain dari Laskar Muda membutuhkan perawatan medis. Nampaknya masih tergeletak kesakitan pemain dari Laskar Muda ini. Mampukah melanjutkan pertandingan atau tim ofisial akan mengganti salah satu pemain dari Laskar Muda? Nampaknya pemain masih sanggup untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada babak pertama kali ini. Lagi-lagi ancang-ancang kesempatan untuk yang kesekian kalinya. Peruntungan tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 9, sudah menghadapi si kulit bundar. Mampukah arek-arek Laskar Muda memanfaatkan peluang yang terjadi di depan mulut gawang dari arek HBS Surabaya? Ancang-ancang sudah dilakukan, tendangan pun sudah dilakukan, namun masih dapat dihalau oleh defender nomor punggung 51 yaitu Rehanata, pemain yang didatangkan dari tim Gresik. Lagi-lagi mampu mengamankan jalannya si kulit bundar, pemain yang sudah diincar oleh Coach Sintayong untuk bermain di timnas kelompok usia dini. Sementara ini masih dapat mengamankan gawang dari arek-arek Laskar Muda. Lagi-lagi lewat tendangan penjuru, heading pun sudah dilakukan, namun kembali dapat diamankan oleh penjaga gawang yang didatangkan dari Turki ini. Tendangan pun sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun dapat disapu saja oleh barisan pertahanan dari arek-arek Laskar Muda. Terjadi perebutan di sana, masih Pandu nampak Pandu masih menguasai kulit bundar. Siapa yang tuju tarik ke belakang, masih meliuk Pandu. Di sana ada Seva, masih Seva, siapa yang dituju? Lagi-lagi umpan terus diberikan kepada Pandu, penetrasi pun dilakukan, namun lagi-lagi Seva masih tarik ke belakang. Di sana ada Zaidan, masih Zaidan pendek diberikan kepada Diksa, tendangan yang dilakukan, tendangan LDR yang dilakukan oleh Diksa, salah satu punggawa yang juga bermain di tim Bayangkara FC, usia 13 tahun. Lagi-lagi peluang yang mampu diselamatkan oleh penjaga gawang dari arek-arek Laskar Muda ini. Ancang-ancang sudah dilakukan. Diksa, tinggi datangnya bola, siapa yang dituju? Di sana terjadi perebutan, jatuh di kaki Furkon, tarik ke belakang kepada Rehanata, tendangan langsung masih jatuh di kaki Pandu, masih Pandu. Lagi-lagi terjadi scrimmage di sana. Nampaknya tendangan lagi dilakukan oleh Martino Kevin. Lagi-lagi Kevin masih mencoba untuk melakukan perebutan, masih Kevin, umpan tarik ke tengah. Nampaknya lagi-lagi masih kesulitan karena begitu banyaknya pemain umpan
crossing pun dilakukan, namun lagi-lagi wasit tidak melihat apa yang terjadi di lapangan sehingga masih berjalan pertandingan. Lagi-lagi arek-arek Laskar Muda mencoba untuk melakukan serangan balik cepat di sana. Umpan terupas pun dilakukan, nampak sendirian pemain nomor punggung 13 melakukan lari dengan cukup kencang bersama dengan pemain nomor punggung 6 di sana. Tendangan tapping dilakukan nampaknya. Lagi-lagi arek HBS mampu mengamankan jalannya si kulit bundar, masih dikuasai oleh Seva, pendek saja kerjasama 1-2 sentuhan dengan Kevin. Masih Kevin mencoba untuk merangsek di sana kerjasama 1-2 sentuhan dengan Rendika melakukan capping, namun lagi-lagi masih dapat dicuri oleh barisan pertahanan dari Laskar Muda. Siapa lagi kalau bukan pemain nomor punggung 9 yang mampu mengamankan jalannya si kulit bundar. Sementara arek HBS unggul skor sementara 1-0 lewat kaki dari pemain nomor punggung 55 yaitu Rendika. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja berikan kepada Zaidan, masih Zaidan umpan kerjasama 1-2 sentuhan, gerak tipu pun dilakukan, namun lagi-lagi apa yang terjadi, clean sheet ataupun sapu bersih yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Laskar Muda ini mampu meredam serangan bertubi-tubi. Lemparan ke dalam pun akan dilakukan oleh Adam. Siapa yang dituju di sana? Nampaknya Zaidan. Masih Zaidan mencoba untuk melewati 1-2 pemain, namun dicuri saja. Kembali lagi Zaidan, tarik ke belakang. Sapu bersih saja oleh pemain nomor punggung 13 ini yang tidak mau mengambil resiko bahaya yang akan mengancam mulut gawang dari Laskar Muda. Lagi-lagi lewat Adam, pendek saja berikan kepada Diksa, kerjasama 1-2 sentuhan, capping cantik pun dilakukan oleh Diksa, gerak tipu pun dilakukan di sana, umpan-umpan pendek tenang saja, tarik ke belakang berikan kepada Rehanata, masih Rehanata umpan berikan kepada Diksa, masih Rehan mencoba untuk merangsek, pendek berikan kepada Kevin, umpan tarik pun dilakukan di sana, namun tidak ada pemain depan yang berusaha untuk menyongsong umpan crossing yang dilakukan oleh sayap kanan dari HBS Surabaya ini. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 6 cepat di sana, coba diamankan oleh Ari nomor punggung 41 masih membayang-bayangi. Lagi-lagi lewat pelanggaran yang dilakukan oleh Ari sehingga keuntungan, lagi-lagi tendangan bebas untuk arek-arek Laskar Muda Surabaya. Duel tim dari Surabaya ini cukup menarik pada pertandingan pekan kedua di Piton 13 Soccer League. Ancang-ancang nampaknya akan diambil alih oleh pemain nomor punggung 10 dari Laskar Muda. Ancang-ancang pun sudah dilakukan, mundur 1-2 langkah ke belakang. Siapa yang dituju di sana? Umpan tinggi datangnya bola, namun tidak memenuhi sasaran atau tidak dapat menjangkau rekan dan kawannya. Sementara bola tenang-tenang saja dikuasai oleh penjaga gawang dari HBS Surabaya. Pendek saja melebar ke sisi kiri, di sana ada Ari, diberikan kepada pemain fullback kiri yaitu di sana ada Furkon, lewat kaki Pandu, masih Pandu mencoba untuk menerobos barisan pertahanan dari Laskar Muda Surabaya. Lagi-lagi arek-arek Laskar Muda mencoba untuk merangkai serangan demi serangan. Lagi-lagi kembali dapat dicuri oleh Seva, masih Seva, umpan terupas pun diberikan kepada Rendika. Di sana masih ada Rendika sendirian, namun kembali bola menggelinding terlalu keras sehingga dapat dikuasai oleh penjaga gawang. Tendangan tinggi pun sudah dilakukan di sana, terjadi duel antara pemain dari Laskar Muda dibayang-bayangi oleh pemain nomor 49 dari HBS yaitu Adam, sehingga lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas yang terjadi di sisi tepi lapangan. Keuntungan untuk arek-arek dari Laskar Muda Surabaya. Mampukah arek-arek Laskar Muda untuk menyamakan kedudukan ataupun membalikkan skor sementara ketertinggalan 1-0. Ancang-ancang sudah dilakukan, sapuan sudah dilakukan oleh arek-arek dari HBS. Terjadi duel-duel heading di sana, namun sapu bersih bola jatuh di kaki Kevin. Masih Kevin mencoba untuk melewati barisan pertahanan, namun lagi-lagi pemain kecil mungil ini mampu dihalau ataupun digagalkan pergerakannya oleh pemain-pemain dari Laskar Muda. Lagi-lagi keuntungan, tendangan bebas akan diambil alih oleh pemain nomor punggung 51, pemain dari Kota Pudak Gresik ini yang kadang-kadang akan menjadi defender handal
pilihan dari Sintayong, namun lagi-lagi tendangan yang dilakukan tidak cukup jauh sehingga kembali bola dapat dicuri dari arek-arek Laskar Muda. Serangan cepat pun dilakukan, namun pemain nomor 41 masih dapat mengamankan si bundar sehingga masih belum membahayakan lini pertahanan dari HBS Surabaya. Lempar ke dalam akan diambil alih oleh pemain nomor 14. Siapa yang dituju di sana? Lempar jalan sudah dilakukan jauh, tinggi datangnya bola, namun masih dapat di-heading saja keluar lapangan oleh Diksa. Lemparan ke dalam untuk kesekian kalinya sudah dilakukan. Di sana terjadi duel. Kembali bola jatuh di kaki Kevin, meliuk-meliuk masih Kevin. Siapa yang dituju Kevin? Di sana bola jatuh di kaki Seva, melebar ke sisi kiri. Di sana ada Furkon, masih Furkon. Siapa yang dituju di sana? Umpan lompas maksudnya diberikan kepada Rendika, tapi masih terlalu dekat dengan penjaga gawang sehingga masih dapat diamankan saja si kulit bundar oleh penjaga gawang dari Laskar Muda ini. Siapa yang dituju? Ancang-ancang, tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, kembali dapat diamankan oleh defender andalan dari HBS Surabaya ini. Kerjasama 1-2 sentuhan antara Adam juga Kevin. Masih Adam mencoba melewati 1-2 pemain. Nampaknya umpan yang diberikan Adam tidak dapat dijangkau oleh Kevin. Lagi-lagi bola pressure tinggi pun diperagakan oleh arek dari HBS Surabaya untuk memberikan tekanan yang lebih terhadap pemain-pemain dari Laskar Muda. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan, masih dikuasai oleh arek dari Laskar Muda. Heading pun dilakukan oleh defender dari HBS. Terjadi perebutan di lini tengah, skrimit pun terjadi. Di sana masih dimenangkan arek HBS. Umpan kerjasama 1-2 sentuhan dari arek HBS mencoba melewati. Tendangan terupas pun dilakukan oleh Kevin. Rendika bola. Gol. Umpan cantik yang dilakukan. Tendangan terupas pun dilakukan oleh Kevin. Rendika bola. Gol. Umpan cantik yang dilakukan. Sudah terbukti menjebol dua gawang dari arek-arek Laskar Muda. Serangan cepat pun dilakukan. Bola jatuh di kaki Pandu, melebar di sisi kanan, kembali berikan kepada Kevin. Masih Kevin tarik ke belakang, berikan kepada Diksa. Masih Diksa, kerjasama 1-2 sentuhan. Nampaknya arek ABS ini bermain cukup dinamis dan cukup cantik. Lagi-lagi lewat kaki. Pelanggaran pun dilakukan oleh arek HBS, sehingga keuntungan untuk pemain-pemain dari Laskar Muda. Ancang-ancang nampaknya sudah diambil alih oleh pemain nomor punggung 9. Siapa yang akan dituju? Pemain nomor punggung 9 sudah melakukan tendangan tinggi, datangnya bola, terjadi heading di sana, namun dapat dikontrol saja dengan cantik oleh Diksa, sehingga lagi-lagi umpan terupas pun diberikan kepada Rendika, melakukan gerak tipu, meliuk-liuk bagaikan piton 13. Berikan melebar saja, tarik ke belakang kepada Seva. Umpan terupas pun diberikan kepada Furkon, namun lagi-lagi karena genangan air si kulit bundar menjadi macet, tidak menggelinding dengan lancar. Umpan tarik ke belakang berikan kepada Pandu, kontrol cantik dengan Diksa. Salah satu punggawa dari Bayangkara FC ini meliuk-meliuk memberikan umpan terupas ke sebelah kanan. Siapa yang akan dituju? Namun nampaknya lagi-lagi bola dicocor saja, meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga keuntungan tendangan penjuru pun untuk arek-arek dari HBS Surabaya akan menjadi kesempatan untuk yang kesekian kalinya untuk dapat menjebol gawang dari arek-arek Laskar Muda. Sementara bola ancang-ancang sudah diambil alih oleh Diksa. Pemain nomor punggung 42 ini asli Sidoarjo. Umpan tarik ke tengah, kontrol cantik di sana, namun masih jatuh di kaki Seva. Namun dapat dicuri oleh arek dari Laskar Muda. Kembali serangan cepat pemain nomor punggung 13 yang bermain layaknya legend dari Bigton 13 ini. Lagi-lagi masih dapat diamankan diputar oleh defender HBS Surabaya, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam keuntungan untuk arek HBS Surabaya. Sementara lemparan ke dalam nampaknya akan diambil alih oleh Rehanata. Main andalan dari Gresik ini coba melakukan lemparan jauh ke depan, namun bola lagi-lagi masih jatuh di kaki. Nampaknya seiring bola sapuan dari pemain nomor punggung 9 dari Laskar mengaku 6 di pekan kedua kompetisi kelompok usia dini Piton 13 Soccer League.
di lapangan kebanggaan dari arek-arek Sawo Cangkring Sidoarjo. Nampak bola sudah dihadapi oleh pemain yang baru dimasukkan, pemain-pemain baru dari HPS Surabaya, yaitu Pradito. Juga di sana nampak nomor punggung 52, pemain dari Samarinda. Pemain nomor punggung 52 yaitu Edward atau biasa dipanggil Edo. Juga nampak pemain di fullback kanan ada Randy. Nomor punggung 43 juga dimasukkan oleh tim official. Lagi-lagi kick off babak kedua sudah mulai dilakukan. Bola jatuh di kaki Edo kerjasama 1-2 sentuhan maksudnya, namun masih dapat dicuri saja atau diintercept oleh pemain-pemain dari Laskar Muda. Bola kembali jatuh di kaki Seva, masih Seva lewat kaki Seva, gelandang andalan dari tim Ajul Ijo usia 13 ini ataupun Elite Pro Academy Persebaya di kelompok usia 13 tahun ini. Lagi-lagi keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh pemain dari Ambon ini, dari Maluku, yaitu Edo nomor punggung 52 yang bertempat tinggal di Samarinda, didatangkan langsung oleh tim HPS. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola mengarah ke gawang, namun masih melambung beberapa sentimeter dari mulut gawang Laskar Muda, sehingga bola keuntungan tendangan gawang akan diambil alih oleh penjaga gawang ataupun akan diambil alih oleh para defender dari Laskar Muda Surabaya. Ancang-ancang pun sudah dilakukan, mulai menatasi kulit bundar, mundur 1-2 langkah ke belakang. Pemain dari Laskar Muda ini ancang-ancang tinggi, tendangan yang dilakukan kembali jatuh di kaki arek-arek ABS lewat kaki pemain Laskar Muda. Melakukan serangan cepat, terjadi perebutan di sana. Nampaknya masih dimenangkan oleh Randy. Masih Randy, salah satu punggawa dari Persebaya juga yang menempati posisi bek kiri, juga bek kanan. Kembali dapat meliuk-meliuk bagaikan ular piton, namun umpan terupas ataupun apa maksudnya tidak mampu dijangkau oleh rekan dan kawannya. Bola kembali jatuh ke kaki Randy. Masih Randy melihat rekan dan kawannya, tarik ke belakang, berikan pada Seva. Masih Seva kerjasama 1-2 sentuhan dengan Randy, namun sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside karena terlalu lambat tidak melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Akankah arek-arek Laskar Muda mampu membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh arek-arek dari HPS? Ancang-ancang sudah dilakukan di sana, tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola dapat dihalau saja oleh barisan pertahanan dari HPS Surabaya lewat kaki Randy. Capping saja, melakukan gerak tipu pendek, berikan kepada Jidan. Masih Jidan mencoba utak-atik si kulit bundar. Lagi-lagi arek HPS mencoba mempermainkan si kulit bundar di lini pertahanan sendiri. Bola dapat dikuasai atau dicuri oleh Diksa. Siapa yang dilihat di sana? Diksa melebar ke sisi kiri, dapat berikan kepada Furkon. Masih ada Furkon di sana, juga ada Edward. Masih Edward mencoba meliuk-liuk melewati 1-2 pemain dan dihalang tendangan langsung dilakukan atau umpan terupas di sana, namun masih lebih dekat dengan penjaga gawang sehingga bola tidak dapat dijangkau oleh Kevin, pemain nomor punggung 57 dari HPS ini. Sementara penjaga gawang tenang-tenang saja, tendangan tinggi melambung datangnya bola masih dapat di-heading saja oleh Ari. Di sana jatuh di kaki pemain dari HPS. Seva masih melakukan gerak tipu di sana, umpan kerjasama 1-2 sentuhan, tapi masih membentur badan dari Seva sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lewat lemparan ke dalam sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, siapa yang dituju, jatuh di kaki Diksa. Masih Diksa mencoba untuk merangsek memberikan umpan terupas di sana, berikan kepada Kevin, cepat Kevin di sana, namun kembali lagi antisipasi yang cukup cemerlang dari barisan pertahanan arek Laskar Muda sehingga masih mengamankan si kulit bundar. Lagi-lagi bola dapat dicuri oleh Randy. Masih Randy mencoba melewati 1-2 pemain kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pradito, namun umpan backheel yang dimaksud tidak cukup baik sehingga lagi-lagi arek-arek dari HPS Surabaya mencoba untuk melakukan serangan
ataupun menghalau serangan-serangan dari arah Laskar Muda lewat kaki Ari. Siapa yang dituju? Ari di sana kerjasama 1-2 sentuhan dengan Dito, masih Seva, lagi-lagi Seva umpan tarik ke belakang berikan kepada Saidan, pendek umpan kerjasama 1-2 sentuhan cantik di sana, umpan terupas masuk dan berikan kepada Edo, namun lagi-lagi di sana pertahanan dari Laskar Muda cukup kecepatan dalam menghalau serangan-serangan ABS Surabaya sehingga lagi-lagi serangan yang gagal dan mampu digagalkan oleh arek-arek dari Laskar Muda, sehingga keuntungan untuk pemain-pemain dari Laskar Muda. Tendangan bebas dan pergantian pemain pun nampaknya dilakukan oleh tim ofisial dari Laskar Muda. Lagi-lagi lewat kaki Seva, masih Seva umpan terupas di sana berikan kepada Kevin, masih Kevin sendirian, namun lagi-lagi bola dicocor saja, namun masih membentur kaki dari Kevin sehingga keuntungan tendangan gawang untuk arek-arek Laskar Muda Surabaya. Ancang-ancang penjaga gawang nampaknya sudah akan dilakukan. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dapat di-heading saja oleh Zaidan. Bola jatuh di kaki Seva, namun lagi-lagi masih dalam penguasaan Seva. Masih Seva umpan tarik ke belakang berikan kepada Zaidan, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Dito, masih Seva lagi. Di sana terjadi scrimmage, terjadi perebutan. Umpan terupas masuknya di sana kembali bola dapat dikuasai. Oh, namun nampaknya Diksa kembali memberikan melebar umpan. Di sana ada Kevin, masih Kevin mencoba untuk menguasai jalan si kulit bundar bersama 2-1-2 sentuhan dengan Randy. Masih Randy terjadi perebutan di sana, namun tidak ada upaya untuk melakukan tendangan-tendangan. Lagi-lagi dapat digagalkan oleh Laskar Muda, melebar ke sisi kanan, namun masih mencoba untuk dapat dikejar, tapi dibiarkan saja menggelinding keluar lapangan. Bundar lemparan pun akan diambil alih oleh Furkon, pemain nomor 47 ini yang memiliki spesialis kaki kiri. Lagi-lagi lemparan ke dalam jauh diberikan kepada Dito, lagi umpan terupas lagi diberikan kepada Edo, masih Edo sendirian, Edo melakukan tendangan, gol. Akselerasi yang lagi umpan terupas lagi diberikan kepada Edo, masih Edo sendirian, Edo melakukan tendangan, gol. Akselerasi yang cukup cantik dari umpan terupas yang diberikan oleh Radito, salah satu punggawa dari Elite Pro Academy Persebaya Surabaya ini, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Edo, pemain yang didatangkan dari Samarinda ini khusus untuk memberikan ketajaman di lini serang dari arah HBS. Sementara keunggulan 3-0, arah Laskar Muda mencoba untuk melakukan serangan, namun lagi-lagi dapat intercept atau digagalkan arah dari HBS. Melebar ke sisi kiri, Diksa berikan pendek saja kepada Furkon di sana. Masih Furkon otak atas kulit bundar, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pradito. Masih Pradito di sana kerjasama 1-2 sentuhan dengan Edo. Namun sudah terlebih dahulu lagi-lagi terjebak dalam posisi offside, sehingga keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh pemain-pemain dari Laskar Muda. Ancang-ancang sudah diambil alih oleh pemain-pemain dari Laskar Muda. Mundur 1-2 langkah ke belakang, siapa yang dituju di sana? Namun terjadi tendangan yang tidak cukup keras sehingga lagi-lagi terjadi perebutan di lini tengah. Heading pun dilakukan oleh Rehan. Terjadi scrimmage di lapangan tengah lapangan pertandingan di sana, namun nampaknya bola masih dimenangkan oleh arek ABS Surabaya. Seva masih melakukan akselerasi penetrasi, masih Seva masih melakukan utakan di sebelah bundar, tendangan dilakukan, masih membentur pemain-pemain dari Laskar Muda lewat kaki Randy, tendangan bukan Somai, kecebur got, oh my god, tidak masuk. Lagi-lagi tendangan spesialis kaki kiri ini hampir saja nambah keunggulan skor dari HBS Surabaya. Nampaknya pemain defender dari Laskar Muda mengalami kelelahan yang cukup sehingga masih belum dapat meredam serangan demi serangan bertubi-tubi dari arah HBS. Lagi-lagi terjadi perebutan di lini tengah.
jatuh di kaki Furkon, masih belakangnya itu dengan itu masih tarik ke belakang, umpan Wolpas 1-2 sentuhan pun dilakukan, masih Pradito sendirian Pradito, umpan melebar ke sisi kiri maksudnya ataupun sisi kanan, di sana masih ada Seva, namun masih dapat diintercept dengan baik oleh barisan pertahanan dari Laskar Muda. Tarik ke tengah, di sana ada pemain HBS Pradito, masih Pradito, umpan terupas maksudnya diberikan kepada Randy, masih Randy mencoba sendirian, Randy keping tarik ke tengah, jangan itu Pradito, gol, umpan maksudnya diberikan kepada Randy, masih Randy mencoba sendirian, Randy keping tarik ke tengah, jangan itu Pradito, gol, babak kedua sudah tinggal sedikit lagi akan segera berakhir. Terjadi pergantian pemain pun dilakukan oleh tim official dari ABS Surabaya. Masuk Virus, juga Wahyu. Di sana nampak salah satu pemain yang didatangkan dari Italia itu Gattuso, pemain nomor punggung 46 atau dengan nama lengkap Aldivo. Di sana aja dimasukkan sebagai gelandang untuk menjadi tukang gedor ataupun tukang memotong serangan dari arek-arek Laskar Muda. Lagi-lagi lewat kaki pemain dari arek-arek Laskar Muda, namun dapat diintercept dengan baik. Lagi-lagi sapu bersih saja sana terjadi perebutan antara pemain dari ABS Surabaya. Lebar ke kiri, 1-2 sentuhan cukup cantik dengan Rehanata, masih Rehanata melebar sebelah kiri. Di sana ada Randy yang bergeser ke posisi dengan itu, masih itu mencoba pertahanan dari arek Laskar Muda, berhasil melakukan serangan langsung, namun jangan sudah mengarah ke pojok tiang gawang dari Laskar Muda, mampu diantisipasi dengan baik sekali oleh penjaga gawang. Tendangan pun dilakukan di sana, namun nampaknya tidak ada pemain dari Laskar Muda memanfaatkan tendangan dari penjaga gawang Laskar Muda. Ancang-ancang lebaran ke dalam sudah dilakukan di sana, dilakukan heading, lagi-lagi kontrol dengan cantik, dapat dicuri saja, namun tidak ada rekan atau kawan yang mampu menerima umpan yang dilakukan oleh arek-arek. Namun lagi-lagi pemain-pemain dari HBS mencoba memperagakan teknik skill yang cukup mumpuni dalam bermain sepak bola. Lemparan ke dalam sudah dilakukan 4 kali. Di sana ada Pradito mencoba untuk namun nampaknya berhasil sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain, sehingga sang pengadil lapangan memberikan hadiah berupa kartu kuning sebagai ganti atas pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain yang sudah dilakukan oleh Edo. Masih Edo mencoba untuk melakukan umpan crossing di sana, datangnya bola, namun tidak mampu dimanfaatkan pemain ABS. Terjadi skrimming di sana, Virus masih Virus terjadi di sana, namun arek ABS melakukan peruntungan, namun lagi-lagi bola dapat diamankan saja oleh barisan pertahanan dari Laskar Muda. Lagi-lagi dengan kaki pemain kepung 12 kerjasama 1-2 sentuhan, dapat diamankan saja oleh barisan pertahanan dari arek-arek ABS Surabaya. Lewat kaki Gattuso, masih Gattuso lagi-lagi melakukan penghadangan di lini tengah, lagi-lagi lewat kaki pemain punggung nomor 12 ini mencoba untuk melakukan serangan sendirian, namun tidak ada support dari rekan atau kawannya di sana. Lagi-lagi terjadi perebutan sengit di lini tengah. Zaidan masih cukup cemerlang untuk mencuri si kulit bundar dari arek-arek ABS, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Seva melakukan serangan cepat. Seva lewat dribble kaki kiri, Virus, namun lagi-lagi Virus pemain yang didatangkan dari Korea Selatan ini dengan nilai transfer 50 juta pound sterling, digadang-gadang akan menjadi tukang gedor yang cukup gemerlang di kompetisi Piton 13 Soccer League ini. Namun lagi-lagi arek-arek hari ABS mencoba untuk menghadang serangan dari Laskar Muda lewat kaki Zaidan bersama-sama 1-2 sentuhan dengan Virus. Di sana melebar ke sisi kiri, di sana ada Edo, masih Edo mencoba melawan 1-2 pemain. Serangan yang dilakukan masih melebar di sisi kanan ataupun di sisi kiri lapangan pertandingan, sehingga masih belum dapat
HBS Surabaya. Sementara bola masih dikuasai oleh jaga gawang dari Laskar Muda ini yang sudah bekerja keras sekali menghalau serangan-serangan dari HBS. Sementara tendangan sudah dilakukan di sana, jatuh di kaki Jaidan. Masih Jaidan melakukan perebutan di sana dan dimenangkan oleh Jaidan. Pendek saja berikan kepada Seva. Siapa yang dituju di sana? Umpan terubas masuknya diberikan kepada Pradito. Lagi-lagi Pradito. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Peluang 99% ataupun 24 karat tidak mampu dimanfaatkan oleh Pradito di depan mulut gawang dari Laskar Muda Surabaya, sehingga masih belum dapat menambah keunggulan skor ataupun merubah skor kedudukan sementara. Aman-aman saja gawang dari Laskar Muda. Ancang-ancang Siklin putar sudah dikuasai oleh penjaga gawang. Siapa yang dituju di sana, tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki Pradito. Masih Pradito melebar ke sisi kiri, di sana ada Rehanata yang nampaknya mulai merangkak ke ini penyerangan, bukan kerjasama 1-2 sentuhan. Masih Rehanata di sana, pemain andalan dari tim Gresik ini mencoba untuk melakukan serangan di sana, kerjasama 1-2 sentuhan. Ada Pradito, masih Pradito, namun ditangkap saja kulit putar oleh jaga gawang aman gawang dari payungnya jauh. Lo. Sange banderan ini. Wah. Itu pernah ini Mas Jal. Mas payungnya Mas. Dari arek-arek kelas Coba ini. Wis adem kok. Wis kena iki kok, kena wet. Wis adem eman. Nampaknya tim official kameramen juga menjaga. Dan mimi dulu dan. Kepanasan karena payung yang berada di atasnya yang sepanjang hari ini payungnya sudah hancur lebur setiup angin. Hancur Coba kena bro. Aduh dudungannya hancur lebur ya. Bungamu elek komentator ini. Official dari Laskar Muda. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut pertandingan akan segera dimulai. Yo, cop baca lono Mas. Lumpur wis. Yo. Mari ya. Yes, tarik lumpurnya. Hei, posisinya pancet ae. Aku gak iso ngejol ya. Ngejol nah. Ya Pak ya. Tetep ae. Jaga posisi Rehan. Iki mari kari ku culik to. Sementara kembali lagi ke lapangan pertandingan, Wahyu tarik ke belakang, berikan saja kepada Irsyad, pemain dari Turki ini yang didatangkan spesialis untuk gawang dari Surabaya. Sementara bola makin kuat Pambur pendisor sing kawat. Melihat dan kawannya siapa yang itu pas di sana diberikan kepada itu, masih itu menguasai jalannya si kulit putar, masih itu mencoba untuk melewati bagian pertahanan, umpan tarik pun dilakukan. Ini apanya di sana satu pada kaki Wahyu. Tendangan yang dilakukan oleh Wahyu maupun heading yang dilakukan oleh Pradito tidak menambah skor keunggulan. Sementara pemain nomor punggung 9 yang sudah mengalami kecapean masih tetap dipaksakan untuk melakoni jalannya sisa-sisa pertandingan. Sementara peluit panjang sang pengadil lapangan